Baiklah teman-teman, saya akan coba menjelaskan tentang algoritma TikTok ini menggunakan video. Semoga video ini bisa menambah pemahaman ya kepada teman-teman. Langsung saja agar mudah difahami, saya membagi algoritma TikTok itu menjadi dua. Yang pertama algoritma untuk pengguna dan yang kedua algoritma untuk konten. Saya jelaskan satu persatu ya. Dua algoritma ini saling berkaitan ya teman-teman. Oke, yang pertama dulu algoritma untuk pengguna. Algoritma untuk pengguna ini bekerja berdasarkan aktivitas kita di TikTok ya. Algoritma pertama ini mengatur konten apa yang akan ditampilkan di beranda kita atau konten apa yang akan sering ditampilkan ke beranda kita. Contohnya misalkan gini, ada seseorang yang bernama Udin. Nah, ketika buka TikTok, si Udin ini sering nonton konten masakan atau konten tentang herbal atau konten TikTok Shop misalkan. Maka ketika Udin buka TikTok lagi ya, kemungkinan besar konten yang akan ditampilkan di beranda si Udin adalah konten-konten tentang masakan atau herbal atau tentang TikTok Shop. Nah, seperti itu cara kerja algoritma yang pertama ini teman-teman. Oleh karena itu saran saya ketika Anda TikTokan ya, saya kasih saran teman-teman hindari konten-konten yang kurang etis untuk ditonton seperti konten joget-joget. Nah, misalkan Anda itu punya ketertarikan di dunia bisnis, saran saya tontonlah konten-konten seputar entrepreneur. Like dan komen juga boleh, ataupun Anda follow akunnya juga boleh. Kenapa? Supaya nanti konten-konten yang tampil di di beranda Anda itu adalah konten-konten seputar bisnis, konten-konten positif seperti itu. Oke, yang kedua ada algoritma konten ya, algoritma untuk konten. Ini cara kerjanya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika Anda pertama posting di TikTok, maka konten Anda itu tidak langsung ditampilkan oleh TikTok, melainkan diperiksa dulu teman-teman. Diperiksa dulu, jika tidak layak tampil maka akan berhenti di sini. Bisa-bisa dihapus oleh TikTok. Nah, seperti itu. Nah, jika layak tampil, maka konten Anda ini akan ditampilkan kepada viewer atau penonton dalam jumlah kecil. Anggaplah 100 orang. Nah, sampai di sini TikTok akan melakukan penilaian ya. Yang dinilai adalah tingkat interaksinya. Jika ada yang like nilainya 2, jika ada yang komen nilainya 4, jika ada yang share nilainya 6, dan jika ada yang nonton sampai selesai itu nilainya 8, dan jika ada yang nonton berulang-ulang atau nonton ulang itu nilainya 10. Nah, sampai di sini jika nilai interaksinya oleh TikTok itu dianggap kecil ya, sedikit yang like, sedikit yang komen dan seterusnya, maka konten Anda juga akan berhenti di sini. Misalkan viewernya cuma 50 orang. Ini sekedar contoh ya teman-teman, 50 orang gitu. Berbeda jika nanti nilai interaksinya itu tinggi ya, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share, maka konten Anda tadi akan dilemparkan lagi kepada viewer dalam jumlah lebih banyak, misalkan 1000 orang di sini. Oke. Ya, ada di sini teman-teman. Setelah sampai di sini oleh TikTok dinilai lagi ya, tingkat interaksinya, yang like berapa, yang komen berapa dan seterusnya. Nah, jika dinilai interaksinya rendah, maka ya kembali ke sini lagi, kembali ke sini, berhenti sampai di sini. Tapi jika nilai interaksinya dianggap tinggi oleh TikTok, maka dilemparkan ke jumlah viewer, jumlah penonton yang lebih banyak lagi. Anggap saja jumlahnya di sini 10.000 orang. Misalkan 10.000 orang. Sampai di sini dinilai lagi oleh TikTok. Ya, dinilai lagi tingkat interaksinya. Jika rendah ya maka kembali ke sini, dan jika nilai interaksinya tetap tinggi, ya, banyak yang like, banyak yang share malah, maka dilemparkan lagi ke viewer dalam jumlah lebih banyak lagi, 100.000 orang misalkan, dan akhirnya konten Anda masuk ke FYP. Nah, seperti itu alurnya ya teman-teman. Nah, gokilnya di TikTok itu konten yang menjadi pertanyaan, konten kita ini ditampilkan kepada siapa? Viewernya itu siapa? Nah, viewernya adalah orang-orang yang mempunyai ketertarikan terhadap topik konten Anda. Contoh ya, misalkan tadi si Udin itu suka nonton konten herbal misalkan. Kemudian Anda adalah penjual herbal, bikin konten ya, di post
ya, konten tentang herbal, maka yang nonton itu bisa jadi adalah si Udin. Di sini si Udin, misalkan di sini si Udin ya. Udin. Anda posting konten tentang herbal, maka penontonnya oleh TikTok dipilihkan kepada orang-orang yang pernah nonton konten herbal atau menyukai konten-konten tentang herbal. Anggaplah di sini. Nah, seperti itu. Jika nilai interestnya tinggi, maka di-post lagi ke viewer lebih banyak dan seterusnya. Ini uniknya di TikTok. Sehingga konten yang kita bikin itu bisa membidik penonton yang tertarget dengan sendirinya. Itu teman-teman. Oleh karena itu saran saya ketika Anda bikin konten di TikTok, maka benar-benar disesuaikan dengan niche atau topik yang sesuai dengan bisnis atau produk Anda. Jangan asal posting ya, jangan asal posting semua video di post di TikTok, itu kurang bagus teman-teman. Jika Anda itu misalkan jualan properti, ya udah kontennya tentang properti. Nanti viewernya oleh TikTok itu akan dipilihkan kepada atau konten itu akan ditampilkan kepada orang-orang yang punya minat di dunia properti, seperti itu. Nah, ini menurut update TikTok, algoritma TikTok terkini. Kalau dulu gak seperti itu. Kalau dulu semua konten di TikTok itu mudah FYP karena penontonnya acak. Ketika ada yang posting, ya udah dilempar ke banyak orang tanpa melihat ini kontennya untuk siapa, ini tentang apa itu, dan siapa yang minat terhadap konten ini. Gak seperti itu. Akhirnya TikTok melakukan update. Nah, seperti ini penjelasannya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami algoritma TikTok. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.